Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai routing. Daftar materi pada video kali ini meliputi konsep dan klasifikasi routing, protokol dynamic routing, contoh protokol IGP dan AGP, routing table dan route flags, static routing 2 sampai 4 router, baik itu persiapan maupun lab, dan static routing with iNet. Konsep routing. Routing adalah penentuan jalur tercepat untuk data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router yang bekerja pada layar ketiga networking model. Memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, penghubung jaringan, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Contohnya, dari jaringan LAN kantor dengan internet. 2. Penyaring data. Memastikan data hanya dikirim ke alamat yang benar, sehingga tidak membebani jalur lainnya. 3. Efisiensi jalur. Memilih jalan yang paling lancar jika ada satu jalur yang sedang sibuk atau putus. Klasifikasi routing. Routing dapat dibedakan menjadi dua. Pertama ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dan dua dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan enable fungsi protokol di router. Apa? Router akan secara otomatis mencari jalurnya sendiri. Protokol dynamic routing bisa dilihat di sini ada dua. Ada interior gateway protocols dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol itu digunakan untuk intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya di sekolah, kampus, perusahaan, dan lainnya. Sedangkan exterior gateway protocol digunakan untuk inter-autonomous system. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda. Contohnya dari ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lainnya. Contoh protokol IGP dan AGP. Contoh protokol IGP itu ada 3. Yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol. Itu bekerja dengan menentukan titik-titik yang sudah ditentukan untuk mengatur jalur mana yang tercepat. Contohnya ada RIP versi 1 dan 2 dan IGRP. 2. Ada Link State Routing Protocol. Bekerja dengan melihat besaran bandwidth di setiap titiknya. Protokolnya itu ada OSPF dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari keduanya. Contohnya adalah AEGRP. Sedangkan AGP memiliki satu protokol, yaitu BGP. Routing Table berisi informasi terkait network yang sudah didaftarkan dan informasi mengenai rute data diteruskan, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang connect ke router, dan konfigurasi tambahan. Route flags itu simbol yang berada di paling kiri routing table yang masing-masing simbolnya memiliki arti. Bisa kalian lihat di sini, setiap simbol memiliki artinya tersendiri. Kan di sini DAC bisa kita artikan Dynamic Active Connected, DAO Dynamic Active OSPF, AS Active Static, DAR Dynamic Active RIP. Static routing. Misal, ada sebuah perusahaan pusat dan beberapa cabang perusahaan yang masing-masing terhubung ke jalur WAN. Routing dapat digunakan untuk menentukan jalur khusus untuk lalu lintas dari kantor cabang ke kantor pusat. Cara akses static routing itu bisa ke menu IP, lalu kita ke routes, lalu kita add. Adapun poin-poin yang harus diperhatikan di static routing, yang pertama ada static routing dapat digunakan jika cakupan jaringannya skala kecil dan yang simple, dan tidak cocok untuk skala besar yang kompleks. Dibuat dengan cara menambahkan jalur secara manual di routing table. Konfigurasi manual di setiap penambahan jaringan baru. Jadi jika ingin menambahkan jaringan baru harus dikonfigurasi secara manual. Perlu menambahkan parameter routing seperti DST address,
dan gateway secara manual ke routing table. DST address adalah alamat IP kemana jaringan itu ingin disambungkan, dan gateway itu mau lewat mana. Dan yang terakhir adalah membutuhkan resource yang ringan. Di sini kita ada contoh kasus static routing 2 router. Kita pertama persiapan terlebih dahulu. Kita persiapkan agar topologinya membentuk seperti ini. Kita ke web langsung saja. Sini kita sudah membuat topologinya seperti ini. Sini saya juga sudah menentukan IP-IP yang akan kita gunakan agar lebih mudah untuk kedepannya. Sini 10.0.137 adalah alamat IP dari router ke ISP. 10.10.10.1 adalah alamat IP dari router 1 ke router 2. Yang titik 2 ini dari router 2 ke router 1. 192.168.1.1 ini dari router ke klien. Dan ini 1.2 adalah alamat klien. Seperti yang di atasnya, yang ini juga sama. Kita lanjut saja. Saja adalah koneksikan PC dengan pnetlab. Kita buka command prompt, lalu run as administrator. Lalu kita masukkan perintah root add, lalu kita masukkan IP network pnetlab mas 255.255.255.0 dan masukkan IP pnetlab-nya. Kita bisa melihatnya di VMware atau VirtualBox dari pnet-nya. Di sini ada pnet-NAT, itu artinya IP network dari pnetlab-nya. Dan 129.190 adalah alamat IP dari pnetlab-nya. Kita ke command prompt saja langsung. Command prompt, kita cari command. Lalu kita pilih yang run as administrator. Lalu kita yes. Kita masukkan root add 10.0.137 ya titik 0. Yang ini yang satu kita jadikan 0 saja. Lalu mas 255.255.255.0, tekan alamat IP-nya 192.168.190. Kita enter. Oke, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ganti nama router dengan buka terminal di router, lalu ketikkan sistem identity, enter, dan set name router 1, enter, print, untuk melihat apakah sudah berhasil, lalu enter. Ini kita ulangi di router 2-nya. Kita ke sistem terlebih dahulu, lalu ke identity, perintahkan set name router 1, enter. Kita coba print, dan ini sudah berhasil. Kita ulangi di router 2. Kita pertama ke sistem identity. Kita set name router 2, enter, lalu kita print, dan sini sudah berhasil. Kita lanjut ke persiapan selanjutnya. Ya, kita melihat IP tetangga, apakah routernya sudah saling terkoneksi dengan menggunakan IP neckboard. Caranya buka terminal di router dan IP neckboard print. Kita buka terminal di router 1 terlebih dahulu. Kita masukkan IP neckboard print. Jadi kita router 1 sudah terhubung ke
router 2 yaitu router 2. Artinya ini sudah berhasil terhubung. Kita coba juga di router 2 IP network print. Ini tandanya router 2 sudah berhasil terhubung dengan router 1. Lalu kita selanjutnya lanjutkan. Pertama, router 2 connect ke Winbox dengan cara buka menu Winbox di router 1, lalu kita pilih tool, lalu ke Romon, centang enable dan apply. Pergi ke terminal router 2, lalu ketikkan tool sama dengan tool Romon set enable sama dengan yes. Kita ke Winbox terlebih dahulu. Lalu kita ketik saja di sini. Salah, mohon maaf. Masukkan alamat IP-nya. Ini sudah masuk. Pertama kita ke tools, lalu kita ke Romon, dan enable apply. Oke. Lalu kita buka terminal di router 2. Kita ketikkan perintah tool, Romon, set enable sama dengan yes. Nah, lalu bagaimana sih kita mengakses Winbox-nya? Kita pertama buka ke Winbox di router 1, lalu kita pilih More atau New Winbox, lalu connect to Romon, kita pilih router 2. Di sini jika tidak ada pilihan More, kita klik saja yang ini. Lalu kita klik connect to Romon. Kita tunggu. Nah, di sini ada router 2, kita pencet. Nah, kita sudah berhasil masuk di Winbox router 2. Nah, selanjutnya adalah kita buat IP ke klien. Dengan buat IP ke klien, lalu buat IP ke router 2, buat IP ke router 1. Kita mulai satu-satu saja. Pertama kita buat IP ke klien. Cara ke menu IP, addresses, buat IP kelas C, dan interface Ether 3. Kita lakukan di router 1. Kita lihat dulu di sini. Ini alamat IP yang akan kita gunakan. Kita ke IP, addresses, lalu kita buat baru. Pilih interface Ether 3. Ini kita lihat 192.168.1.1, prefixnya 24. Kita apply. Kita buat hal yang sama untuk terhubung ke router 2. Router 2 itu interface-nya router 2. Kita buat IP kelas A. IP kelas A dengan IP yang sudah kita tentukan yaitu 10.10.10.1. 10.10.10.1. Jangan lupa gunakan prefix. Kita apply dan oke.
Bisa kita buat juga di router 2, yaitu buat IP ke router 1 dan buat IP ke klien. Kita buka inbox di router 2, lalu kita ke IP dan addresses. Mari kita buat ke router 1 terlebih dahulu. Ini kita menggunakan alamat IP kelas A dengan ketentuan alamat IP yang sudah kita tentukan. 10.10.10.2 dengan prefix 24. Lalu interface ether 1 kita apply dan oke. Kita buat hal yang sama untuk yang klien. Untuk yang menuju klien bedanya kita akan menggunakan IP kelas C. 192.168 titik. Kita lihat sini kita akan menggunakan titik 2.1. Titik 2.1 dengan prefix 24. Lalu kita apply dan enter. Lalu kita buka sini, kita juga buat alamat IP di PC-nya. Dengan cara kita buka terlebih dahulu terminal di PC-nya, lalu kita ketikkan IP, masukkan sesuai yang sudah ditentukan. 1.2, jangan lupa prefixnya. Dan kita masukkan juga gateway-nya, 192.168.1.1 dengan prefix 24. Jadi kita enter. Nah, sini sudah berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama di PPC 2. Dengan IP 192.168.2.2 prefix 24. Jangan lupa gateway-nya juga. Ini kita enter. Dan di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita buat static routing di router 1. Kita buka IP, lalu ke root, add yang belum terhubung. DST address-nya adalah IP tujuan, dan gateway-nya itu lewat router mana. Lalu apply dan oke. Kan kita ke router 1, lalu kita ke IP dan routes. Nah, di sini dia sudah terhubung ke ISP, sudah terhubung ke router 2, dan sudah terhubung ke klien. Sini kita akan membuat satu untuk terhubung ke klien di ether, klien di router 2. Address-nya kita masukkan IP kliennya 192.168.2.2 prefix 24. Lalu gateway-nya kita lewat router mana? Kita lihat di sini. Jika dari router 1 ini ke router 2 berarti kita pakai yang 10.10.10.10.10.10.1. Oh, sorry. Ini 10.10.10.2. Nah, di sini sudah ada tulisan AS, artinya dia itu sudah aktif, artinya sudah berhasil. AS aktif static. Lalu kita lakukan hal yang sama di router 2. Ini router 2 kita lihat dia itu sudah terhubung kemana saja. Yang pertama, belum. Kita ke IP lalu ke routes. Nah, di sini dia sudah terhubung ke router 1 dan sudah terhubung ke klien di router 2. Kita akan melakukan hal sama, yaitu untuk menghubungkan ke klien di router 1. Masukkan alamat IP kliennya, terus 1.2, jangan lupa prefixnya. Kita masukkan gateway. Kita lihat di sini kalau mau ke klien di router 1 itu masuknya lewat mana? Lewat sini, berarti gateway-nya adalah 10.10.10.1. 10.10.10.1 lalu enter.
Ini sudah ada tulisan S, artinya dia sudah aktif statik, artinya juga sudah berhasil. Lalu kita lakukan pengujian di klien di router 1. Kita ke terminal di Winbox router 2, lalu ping ke IP gateway klien dan ping ke IP klien. Kita coba ke terminal. Nih, lalu kita coba ping. Kan ini router 1. Setelah di router 1, kita coba terhubung ke router 2. Kita ping ke gateway-nya 10.10.10.2, apakah bisa? Ini bisa. Kita coba ping ke kliennya 192.168.2.2. Berhasil. Ini juga sudah berhasil. Kita coba juga di router 2-nya. Kita ping ke gateway-nya 10.10.10.1. Dan kita coba ping ke kliennya 192.168.1.2. Kita lakukan pengecekan juga di PC-nya, di kliennya. Kita coba dulu di klien router 1, kita coba ke ping gateway-nya 10.10.10.2. Sini bisa. Kita juga coba ping ke klien di router 2, 192.168.2.2. Bentar. Ini juga bisa. Lakukan hal yang sama di PC 2. Kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu, 10.10.10.2. Ini kita ping ke klien di router 2, di router 1. Ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil melakukan routing statik menggunakan 2 router. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan 3 router. Seperti biasa, kita persiapan terlebih dahulu. Kita akan membuat topologinya menjadi seperti ini. Dengan cara tambahkan 1 router dan hubungkan router ketiga ini ke router kedua. Lalu tambahkan 1 VPC dan kita labeli dengan alamat IP yang sudah ditentukan. Nah, kita tambahkan router terlebih dahulu, 1 router. Langsung saja kita namakan router 3 di sini. Router 3. Nah, kita save. Dan kita tambahkan 1 VPC di sini. 1 VPC. Kita save. Kita hubungkan router 3 dengan router 2. Lalu kita nyalakan. Nah, kita hubungkan. Juga nyalakan. Kita labeli dengan IP yang sudah kita tentukan. Saya akan gunakan 10.20.20.1 dan 20.2 untuk gateway dari router 2 dan router 3. Saya akan gunakan 192.168.3.1 dan titik 2 untuk IP ke klien. Dan selanjutnya kita akan ganti nama router dengan terbuka terminal, lalu sistem identity, set name router 3. Lalu kita coba dengan print. Kita masuk dulu.
kita ke sistem identity, lalu set name router 3, enter, lalu kita coba print untuk melihat apakah sudah berhasil. Di sini sudah berhasil, kita langsung keluar saja. Dan kita lanjut ke persiapan selanjutnya. Kita melihat apakah sudah terhubung dengan router 2 dengan melihat IP-nya. Dengan menggunakan IP neckboard. Lalu kita ke terminal router 3 terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP neckboard print. Nah, di sini dia sudah terhubung ke router 2. Kita lanjutkan saja. Sini kita akan konekkan router 3 ke Winbox. Pergi ke terminal router 3 dan aktifkan romonnya. Kita buka terminal di router 3, lalu ketikkan perintah to romon set enable sama dengan yes, enter. Lalu kita masuk ke Winbox-nya dengan masuk ke router 1 terlebih dahulu, lalu kita open yang baru, klik pilih connect to Romon, dan kita pilih router 3. Maka kita di sini sudah berhasil masuk ke Winbox di router 3. Selanjutnya kita buat IP ke klien di router 3 dan buat IP ke router 2 di router 3. Untuk IP ke klien kita menggunakan IP kelas C, dan untuk IP ke router 2 kita gunakan IP kelas A. Maka kita ke Winbox terlebih dahulu, router 3. Lalu kita ke IP dan addresses. Kita buat ke yang arah router 2 terlebih dahulu. Kita gunakan alamat IP yang sudah ditentukan, mohon maaf, 10.20.20.1. Kita lihat ya, 10.20.20.1. Jangan lupa prefixnya Ether1, interface Ether1 karena ini yang terhubung ke router 2. Lain dan oke. Lalu kita buat untuk terhubung ke klien dengan IP kelas C 192.168 titik. Jadi kita akan menggunakan titik 3 titik 3 titik 1 titik 3 titik 1 ya. Prefixnya 20. Lalu kita pilih Ether 2. Karena Ether 2 ini yang terhubung ke klien. Kita apply dan oke. Lalu kita buat IP menuju router 3 di router 2. Seperti ada kesalahan di sini. Untuk yang IP ini 10.20.20.2, lalu kita apply dan oke. Yang 10.20.20.1 nya kita gunakan untuk terhubung sini. Lalu kita ke IP, lalu ke addresses, kita buat baru. Interface-nya kita pilih Ether 3 yang terhubung ke router 3. Kita gunakan IP kelas A 10.20.20.1 dengan prefix 24. Kita apply dan oke. Selanjutnya adalah kita buat static routing di router 3 dengan cara buka IP, lalu ke root, add yang belum terhubung, paste address-nya untuk IP tujuan, gateway-nya itu mau lewat router mana, apply dan oke. Lalu kita ulangi untuk perangkat yang belum terhubung. Kita buka di router 3 sini, lalu ke IP dan ke routes. Di sini tuh dia baru terhubung ke router 2 dan klien. Jadi kita akan terhubung dengan router 1 terlebih dahulu. Router 1 itu 10.10.10.1. 10.10.10.1 dengan gateway 10.10.10.2.
Jangan lupa gunakan prefix 10.10.10.2. Nah, apply. Salah. Maaf, kita harusnya menggunakan 10.20.20.1. Ini sudah AS, artinya aktif statik, dia artinya sudah berhasil terhubung. Lalu, kita coba untuk terhubung dengan klien di router 1 dan router 2. Kita ke router 2 terlebih dahulu, masukkan IP klien, kan 192.168.2.2 prefix 24 dengan gateway 10.10.10.1. Apply 2. Nah, sudah berhasil terhubung ke klien di router 2. Kita akan terhubung ke klien di router 1. Sehingga kita sudah terhubung ke router 1, router 2, klien di router 1, klien di router 2, dan klien di router 3. Lalu kita lakukan static routing di router 1 dan 2 untuk terhubung ke router 3. Kita mulai dari router 2 terlebih dahulu. Berarti kita ke IP, lalu kita ke routes, dan kita pilih untuk terhubung. Kita lihat dulu apakah dia sudah terhubung. Dia sudah terhubung ke router 3-nya, maka kita buat untuk yang kliennya saja. Itu 192.168.3.2. Prefixnya 24, lalu lewat gateway 10.20.20.1. Maaf, titik 2. Kita lihat, ini dia sudah terhubung ke router 1, sudah terhubung ke router 2, sudah terhubung ke klien di router 1, sudah terhubung di klien di router 2, dan sudah terhubung ke klien di router 3. Kita ulangi di router 1. Sini dia itu belum terhubung ke router 3 dan klien di router 3. Kita sambung ke router 3 terlebih dahulu, 10.20.20.2. Kita lihat titik 2 X24 dan lewat gateway 10.10.10.1. Maaf. Kita tambahkan agar terhubung ke klien di router 3 dengan tekan IP klien, dan kita masukkan gateway-nya.
Nah, sini kita sudah berhasil untuk terhubung ke router 3 dan terhubung ke klien di router 3. Kita lakukan pengujian di klien router 3. Kita pengujian di router terlebih dahulu. Kita coba ping ke switching gateway. Coba kita ping ke 10.10.10.1. Oh, salah, mohon maaf. Saya berhasil. Oke, kita coba 10.10.10.2. Kita coba ping ke IP client-nya router 1 dulu, 192.168.1.2. Sini berhasil. Kita coba ke klien di router 2. Di sini juga sudah berhasil. Dan ini kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu di PC 3 agar bisa digunakan. Ketikkan IP dan masukkan IP yang sudah ditentukan. Lalu kita masukkan gateway-nya. Nah, jadi kita coba ping lagi di sini. Ping 3.2. Bentar. Di sini berarti kita sudah berhasil untuk membuat jalur dari router 1 sampai router 3. Kita cek juga di PC-nya. Kita cek ke klien di router 1. Sini sudah bisa. Kita coba di klien di router 2. Di sini juga bisa. Berarti kita sudah berhasil selesaikan static routing 3 router. Di sini adalah static routing 4 router. Seperti biasa kita persiapkan terlebih dahulu. Kita akan membuat topologinya menjadi seperti ini. Dengan tambahkan satu router dan sambungkan router 4 ke router 3 dan tambahkan satu PVC. Lalu labeli dengan alamat IP yang sudah ditentukan. Kita tambahkan satu router baru di sini. Deskripsinya kita gunakan router 4. Ini kita hapus. Kita save. Kita hubungkan. Sambil nunggu itu kita nyalakan. Dan kita tambahkan PC-nya. Kita hubungkan. Kita labeli dengan alamat IP yang sudah kita tentukan.
Kita lanjut ke persiapan selanjutnya. Kita ganti nama router di terminal router 4. Dengan sistem, lalu ke identity, lalu kita set name dengan router 4. Kita coba print. Nah, sudah berhasil. Lalu kita cek apakah sudah terhubung dengan router 3 dengan ketikan IP network. IP network print. Nah, dia sudah terhubung ke router 3. Lanjut saja. Kita konekkan router 4 dengan Winbox. Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Kita perintahkan ketikan tool Romon set enable dengan yes ter agar bisa buka Winbox ke router 4, kita ke router 1 dulu, lalu kita open nih Winbox. Kita pilih connect to Romon, lalu kita pilih yang router 4. Nah, sini sudah berhasil. Selanjutnya adalah buat IP ke klien dan buat IP ke router 3 dan router 4. Dengan cara kita masuk ke inbox router 4, kita ke IP addresses, kita buat IP ke router 3 terlebih dahulu. Kita pilih ether 1 karena ini yang terhubung ke router 3. Kita apply dan oke. Kita new. Kita buat ke klien dengan IP kelas C 192.168.4.2. Jangan lupa prefixnya. Enter. Nah, kita buat IP dari router 3 menuju router 4. Kita buka Winbox di router 3, lalu ke IP addresses. Kita new, arahkan ke ether 3 karena yang terhubung ke router 4. Kita masukkan IP kelas A 10.30.30.1 prefixnya 24, kita enter. Selanjutnya adalah kita buat static routing di router 4 dan buat static routing di router 1, 2, dan 3. Kita buat di router 4 dulu. Ini kita ke IP dan ke root. Ini dia tuh baru terhubung ke router 3 dan terhubung ke klien. Kita akan terhubung ke router 2 terlebih dahulu. Masukkan 10.20.20.1 prefix 24. Gateway-nya sini itu berarti 10.30.30.30. Sama, kita coba
Nah, sudah berhasil. Nah, kita buat yang menuju router 1. 10.10.10.10, sorry mas, 10.10.10.1. Oh, dia sudah terhubung ke router 3, router 2, dan router 1. Selanjutnya kita hubungkan dia ke klien di masing-masing router, dari router 1 sampai router 3. Lalu kita buat yang router 3 dulu, 192.168.3.2. Jadi dia pakai gateway ke sini. Berarti dia pakai gateway ini 30.1, 10.10.10.30.30.1. Enter. Dan sudah berhasil. Kita buat ke root klien di router 2. Ini alamat IP-nya. Nah, kita akan pakai gateway yang ini 192.168.2.2, prefixnya 24, dan gateway-nya adalah 10.20.20.1. Maaf. Nah, sudah. Ya, kita ke IP di router 1, klien router 1. 192.168.1.2 dengan prefix 24. Dan gateway-nya adalah 10.10.10.30.30.1. Enter. Dan sudah berhasil. Ini dia sudah terhubung ke router 1, router 2, router 3. Dia sudah terhubung juga dengan klien di router 1, klien di router 2, klien di router 3, dan klien di router 4. Selanjutnya kita buat static routing menuju router 4 di router 1, 2, dan 3. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Lalu kita ke IP, lalu kita ke routes. Jadi kita tambahkan, kita lihat dulu, dia sudah terhubung ke routernya, berarti dia tinggal tambahkan kliennya saja. 192.168.4.2, prefix 24, dengan gateway 10.30.30.1. Asal titik 2 apply. Nah, kita ke router 2, kita ke IP dan ke routes, kita lihat dia belum terhubung ke routernya. Kita hubungkan dulu 10.30.30.1, prefix 24. Gunakan gateway 10.10. Gateway router 2
Sebuah titik, titik 30, titik 30, titik 1, oh, mana? Nah, oke, kita coba untuk terhubung ke kliennya, selanjutnya 168.4.2.24 dan gateway 10.30.30 10.30.30.2 dia pakai 10.20.20. Nah, sudah berhasil. Nah, kita yang terakhir ada di router 1. Kita hubungkan ke routernya dulu 10.10.10.30.30.2 grafiknya 24 dan gateway-nya itu dia berarti 10.2 10.10.10.2 enter. Nah, kalau kita ke IP kliennya, IP klien di router 4. Sini sudah semua dari router 1 dan router 4 sudah saling terhubung. Maka kita akan lakukan pengujian klien di router 4. Setelah itu kita set IP-nya terlebih dahulu dengan IP dan gateway-nya. Sudah. Oke, kita coba ping ke gateway masing-masing. Kita coba ke 10.30.30.1. Yang salah, kita coba lihat di router 3, IP dan routes. Kita show IP dulu di sini, di show IP tidak ada. Kita coba yang ini, show IP tidak. Show IP
Salah 5 router. Let's coba 4.2. Kita coba cek satu-satu. Jika tidak bisa, 2.2 ini IP 1.2. Coba kita matikan ulang dan kita nyalakan. Coba ulangi di sini. IP 192.168.4.2 dan gateway-nya 192.168.4.1. Ini 24 dan enter. Dan karena tidak bisa, kita ubah saja ini jadi 4.3. 4.3. Enter. Kita coba ping ke masing-masing klien. Di tiap router kita coba ke router 3 terlebih dahulu. Kita coba apakah ada yang salah. Sudah terhubung, sudah oh mana di sini saya salah. Ini harusnya adalah 4.1. 4.1 mana saya ternyata salahnya di sini. Kita apply. Oke. Kalau kita ulangi lagi sini, kita lihat apakah bisa dia menggunakan 4.2. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba ping ke klien di router 3. Nah, sini sudah bisa. Kita coba ping ke klien di router 2. Sini juga sudah bisa. Kita juga coba ping ke klien di router 1. Jika sudah bisa, maka kita sudah berhasil menyelesaikan static routing 4 router. Ini adalah static routing with iNet, yaitu klien dan router 2, 3, dan 4 tidak bisa terhubung ke internet. Maka perlu dilakukan konfigurasi agar bisa terhubung ke internet. Kita coba di router 2 dulu. Jika melalui terminal, maka ketikkan IP root at gateway. Root sini berarti kita coba IP root at gateway dengan 10.10.10.2. Bentar. Nah, kita coba print. Root print.
Nah, di sini dia sudah tertambah. Maka di sini router 2 bisa ping ke internet. Kita coba ping 888. Nah, mohon maaf belum bisa. Karena kita belum konfigurasi NAT-nya. Nah, router 2 sudah terhubung dengan internet. Kita ke router 3. Jika melalui inbox, maka kita ke menu IP, lalu ke root. Lalu di address-nya kita isi 0000. Lalu kita masukkan gateway-nya. Kan router 3, ini gateway-nya adalah mana? Kita ke Winbox router 3. Lalu kita ke IP dan ke roots. Kita tambah baru. Nah, terus yang router 4 juga sama. Kita new, biarkan 0.0.0.0. Masukkan gateway-nya. Sudah berhasil. Maka selanjutnya setelah kita konfigurasi 0.0.0, kita konfigurasi NAT. Kita ke Windows router 1, IP, firewall, lalu NAT, kita ke router 1, ke IP, firewall, NAT, kita buat baru, C-nya src, out interface ether 1, action-nya masquerade, lalu kita apply dan oke. Nah, kita coba di router 2 apakah bisa ya, tadi kita ulangi. Nggak bisa juga. Oh, salah. Nah, teman-teman, ternyata gateway-nya salah. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil. Kita lakukan pengujian di kliennya juga. Kita buka terminal di klien, lalu kita pilih ke internet. Ping 888. Nah, ini sudah berhasil. Kita langsung coba saja di router 4. Kita ping. Nggak bisa. Oke, bisa. Kita coba juga di kliennya. Ini juga bisa. Kita juga coba di router 3-nya.
Touch copy. 888. Bisa kita coba di klaimnya. Next. Maka kita sudah berhasil membuat router 1-4 terhubung ke internet. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.